kekurangan kita itu hampir 6.000 sendiri yang sampai sekarang belum kita bisa penuhi. Tadi pagi terkait dengan kebijakan soal pendampingan, saya kira sudah disampaikan oleh Pak Penas. Teman-teman sudah menyampaikan fungsinya kalau perlu sebagai mediator, sebagai katalisator dalam segala hal bisa disampaikan. Dan ini proses ini dalam negosiasi, dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu Pak Khairul dari Pak Penas sekalipun tidak berani untuk mengambil jawaban yang tegas. Tetapi apapun juga tetap kita lalui, dan seluruh amanat regulasi telah kita jalankan, termasuk juga syarat untuk bisa dikontrak tahun 2023 kalau mengikuti Permendes 19 2021, maka kemudian kita harus tersertifikasi. Pagi hari ini hadir di tengah-tengah kita ada Pak Nurul Hadi yang amat sangat terkenal sudah di tengah-tengah kita, tetapi ini baru menyampaikan materi yang lain daripada yang lain. Kalau soal sudah melatih itu kayak makan asam garam, sudah biasa. Begitu juga Pak Ismail yang sudah sangat populer sekali. Kalau melatih juga sudah terbiasa sekali, hampir tiap tahun itu dirasakan mengetahui teman-teman semuanya. Tetapi kali ini menyampaikan materi yang baru, materi yang aktual, yang itu sangat dibutuhkan kita semuanya, termasuk saya dan teman-teman baik itu TAPM pusat, provinsi, kabupaten, hatta PLD. Kali ini Pak Nurul akan mendapatkan kesempatan lebih awal terkait dengan sosialisasi Kemenaker nomor 201 tahun 2021 soal SKKNI TPP. Nanti akan lengkapnya akan disampaikan oleh beliau. Begitu juga Pak Ismail bicara akan skema. Kita hanya diberikan kesempatan waktu 1 jam. Ini untuk prolog saja ya. Semoga saja ke depan kita masih bisa ketemu. Kebetulan Pak Nurul ini sebagai sekjen asosiasi, Pak Ismail juga sebagai koordinator bidang sertifikasi. Jadi kedua-duanya itu sangat kompeten soal bicara soal ini. Ini dalam asosiasi baru yang baru lahir kemarin sore, tetapi insya Allah 33 provinsi sudah mengikuti semuanya, yaitu asosiasi pendampingan masyarakat dan desa Nusantara namanya. Kebetulan Pak Nurul sebagai sekjennya, Pak Ismail sebagai koordinator bidang sertifikasi. Ketuanya nanti ditanyakan pada Pak Nurul saja. Ketuanya tanya Pak Nurul siapa ketuanya, kayaknya belum kelihatan. Karena ini sangat penting. Sekali lagi saya katakan bahwa ini kalau teman-teman dipertanyakan tadi, kebetulan Pak Khairul sudah mengapresiasi munculnya SKKNI TPP. Belum tentu pendamping-pendamping yang lain punya itu, tetapi teman-teman harus tersertifikasi, buktinya harus terbuktikan semacam itu. Oleh karena itu kita preparing dulu, kita persiapan dulu, agar teman-teman nanti ketika dilakukan assessment sertifikasi teman-teman sudah siap. Maka kemudian pagi hari ini akan diantarkan secara singkat, dan saya yakin tidak akan bisa mencukupi karena waktunya hanya 1 jam. Nanti masih ada sesi yang lain. Saya persilakan, tidak perlu saya berpanjang kata supaya ini akan lebih efektif. Saya persilakan Pak Nurul mungkin 20 menit, Pak Ismail nanti 20 menit. Bila ada tanya jawab alhamdulillah, bila tidak syukur alhamdulillah. Monggo, waktu dan tempat sepenuhnya kami aturkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak moderator, Bapak Sukoyo, yang dalam hal ini pertama selaku koordinator TPP nasional. Ini Bapak kita semuanya, koordinator kita semuanya. Dan juga beliau selaku Ketua Umum Asosiasi Pendamping Masyarakat dan Desa Nusantara. Ya. Nah, beliau inilah ketua umumnya, saya sebagai pembantu umumnya. Bapak sekalian kami hormati, sebagai insan beriman,
tentu yang pertama kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh hadirin yang ada di ruangan ini untuk yang beragama Islam untuk mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini dan juga beberapa hari ke depan bisa memberikan manfaat bagi kita dan juga masyarakat pada umumnya. Amin. Bapak sekalian yang kami hormati, karena waktu yang singkat ya, tadi saya hanya diberi waktu kurang lebih sekitar 20 menit, mungkin saya tidak panjang lebar. Intinya pertama bahwa alhamdulillah untuk mendorong percepatan sertifikasi sesuai amanat Permendes 19 pasal 30 ya, ini asosiasi pendamping desa sudah terbentuk, pendamping masyarakat dan desa sudah terbentuk, dan juga SKKNI standar kompetensi sudah terbit melalui Kemenaker 201 tahun 2021, dan juga perangkat sertifikasi insya Allah dalam proses semuanya, sehingga kita berharap di tahun 2023 itu untuk menetapkan sahnya kita semuanya di kontrak itu semuanya sudah tersertifikasi. Amin. Karena berdasarkan Permen 19 tadi pasal 30, kita hanya punya waktu sampai di Desember besok untuk tersertifikasi. Pertanyaannya mungkin atau tidak? Nah, itu yang ya. Tidak ada yang tidak mungkin gitu ya, betul. Tapi kalau perhitungan matematikanya itu nampaknya harus ada kebijakan khusus terkait dengan pelaksanaan sertifikasi itu. Sebab 30 mensertifikasi 35.000 orang ini juga bukan persoalan gampang. Apalagi rasio asesornya itu juga masih sedikit. Jadi asesor yang tentang TPP ini terdata baru yang sudah bisa melakukan asesmen itu baru sekitar 37 orang. Dan ini nanti bulan ini mudah-mudahan upgrading bagi yang asesor sebelumnya, juga nanti penambahan asesor mudah-mudahan bisa terpenuhi sampai 150 atau 200 asesor. Mudah-mudahan ini bisa untuk mengejar target sertifikasi ini. Oke, mungkin itu sudah prolog. Kami akan menyampaikan tentang SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bagi TPP. Tujuan daripada SKKNI ini kita sampaikan ya. Pertama, tersosialisasikannya Kemenaker nomor 201 tahun 2021 tentang ya, ini lengkapnya ya, tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, kategori aktivitas jasa profesional ilmiah dan teknis golongan pokok aktivitas profesional ilmiah dan teknis lainnya pada jabatan tenaga pendamping profesional. Jadi dengan terbitnya ini maka kita sudah diakui benar-benar menjadi tenaga profesional. Kemudian dipahaminya unit kompetensi standar kompetensi kerja nasional TPP. Jadi kita ingin tahu nanti unit kompetensi kerja ini harus dipahami seluruhnya oleh teman-teman semuanya. Mohon maaf, jangan dipahami SKKNI ini nanti hanya sekedar untuk sertifikasi. Ini saya tegaskan ini. Jangan dipahami SKKNI hanya sekedar untuk sertifikasi, itu jangan. Karena apa? Standar kompetensi yang ada di sini jika diterapkan betul-betul ya, maka proses pendampingan akan terlaksana dengan kualitas yang baik. Saya yakin itu. Karena apa? Kompetensi seseorang ketika
fasilitasi perencanaan pembangunan, PDPLD datang ke desa itu tidak sekedar jadi juru foto, tidak sekedar selfie upload di DRP, tidak sekedar itu. Tapi hari ini ternyata tidak masih banyak sekali teman-teman kita PDPLD yang mendampingi musyawarah itu tidak berani menjadi narasumber, tidak berani menjadi fasilitator, tapi beraninya paling banter jadi notulen. Ini contoh, ya. Ini kalau seluruh unit kompetensi diterapkan, pendampingan desa sangat baik dan berkualitas. Itu kita yakin seperti itu. Maka dari itu SKKNI jangan dipahami sekedar untuk kepentingan sertifikasi, tapi untuk meningkatkan kualitas pendampingan desa. Itu. Tujuan berikutnya adalah kita sosialisasi ini adalah mempersiapkan teman-teman semuanya, kita termasuk kita yang ada di pusat, untuk mengikuti sertifikasi. Dasar hukum sertifikasi ini pertama adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Pasal 129 PP 47 tentang perubahan atas PP 43 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kemudian Pasal 10A, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 30 Permendes PDTT Nomor 19 Tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes Nomor 18 Tahun 2019 tentang pedoman umum pemberdayaan masyarakat. Berikutnya adalah Permendes PDTT, Kepmendes Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 40 Tahun 2021 tentang petunjuk teknis pendampingan masyarakat desa, dan yang terakhir adalah Permenaker Nomor 3 Tahun 2016 tentang tata cara penetapan standar kompetensi kerja nasional. Jadi Kemenaker ini menjadi dasar kita dalam proses penyusunan SKKNI. Berikutnya adalah tahapan penyusunan, ini sudah kita lalui semuanya. Kita di tahun 2018 sebetulnya sudah punya SKKNI nomor 3, Kemenaker nomor 3 tahun 2018 tentang SKKNI TPP. Namun karena terbitnya regulasi Permendes nomor 19 dan juga Kepmen nomor 40, maka kita lakukan review, kita lakukan kaji ulang tentang tugas pokok dan sebagainya tentang TPP. Kemudian kita adakan workshop, sudah kita lakukan, kemudian ada prakonvensi, konvensi, kemudian juga terakhir adalah penerbitan Kemenaker nomor 201 tahun 2021. Ini oleh Kemenaker, oleh Menaker. Jadi ini lintas kementerian urusan SKKN ini. Kemudian ya, sistematika dari Kemenaker 201 ini meliputi bab 1 pendahuluan, kemudian meliputi pendahuluan itu meliputi latar belakang, pengertian, penggunaan SKKNI, komite standar kompetensi, kemudian bab 2 terdiri dari standar kompetensi kerja nasional Indonesia, meliputi 1 pemetaan kompetensi, daftar unit kompetensi, uraian unit kompetensi, dan bab terakhir penutup. Nah, ini bab 2 ini yang menjadi inti dari SKKNI kita nanti. Pendahuluan ini meliputi tentang tujuan pendampingan. Jadi narasinya adalah kita menguraikan pertama tentang pendampingan itu antara lain meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Kemudian meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan partisipatif, meningkatkan daya guna aset dan potensi sumber daya ekonomi desa melalui BUMDes atau BUMDes bersama bagi kesejahteraan masyarakat dan keadilan, dan meningkatkan sinergi program dan kegiatan desa, kerjasama desa atau antar desa yang difokuskan pada pencapaian SDGs. Jadi itu tujuan pendampingan, sehingga kita sebagai pendamping di sini bisa introspeksi,
apakah kita sudah mendampingi desa tercapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan tujuan tersebut itulah maka nanti unit kompetensinya itu diarahkan tujuannya ke sana. Kemudian berikutnya adalah mandat Permendes nomor 19 tahun 2020 tentang perubahan atas Permendes 18 tahun 2011 tentang pedoman umum pendampingan masyarakat desa, terutama di pasal 10A, 14, 15 dan pasal 30. Pasal 30 itulah yang menyebutkan bahwa tenaga pendamping masih diberi kesempatan selama 2 tahun sejak terbitnya Permendes ini. Jadi Permendes 19 terbit di tanggal 18 Desember ya 2020. 2 tahunnya adalah nanti di tanggal 18 2022. Sehingga kalau kita tidak tersertifikasi dengan masih menggunakan regulasi ini di tahun 2023 kita tidak mempunyai landasan hukum dikontrak sebagai TPP kalau tidak ada kebijakan baru. Ya, jelas ya. Jadi ini kenapa sertifikasi itu penting, karena ini menjadi landasan hukum kita semuanya di kontrak di Kemendes ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk memastikan kinerja pendampingan desa. Diperlukan sertifikasi kompetensi bagi TPP yang diterapkan secara bertahap. Lebih lanjut, Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Nomor 19 menegaskan bahwa ini tadi tenaga pendamping profesional yang belum memiliki sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh LSP, bukan oleh Kemendes, ya, yang belum masih tetap dapat menjalankan tugasnya selama 2 tahun terhitung sejak Peraturan Menteri Desa ditetapkan. Jadi nanti yang melakukan sertifikasi adalah LSP. Kemudian berikutnya adalah bab 1 terkait pendahuluan masih lanjutan. Pengertian tidak saya baca di sini, hanya terkait soal desa itu apa, pemerintahan desa itu apa, pendampingan dan seterusnya itu. Yang lebih terpenting adalah penggunaan SKKN ini. Penggunaan SKKN ini digunakan sebagai acuan 1 untuk menyusun uraian pekerjaan tenaga pendamping profesional, 2 menilai unjuk kerja tenaga pendamping profesional, 3 melakukan sertifikasi profesi tenaga pendamping profesional, 4 menyusun, melakukan dan mengembangkan program pendidikan dan pelatihan atau diklat dalam rangka pengembangan SDM TPP. Bagi TPP dapat merencanakan pendampingan sesuai dengan kompetensi, dan bagi lembaga diklat dapat menyusun rencana peningkatan kapasitas kompetensi nasional usia, dan manfaat bagi LSP adalah menyusun skema dan melaksanakan uji kompetensi. Kemudian D-nya adalah komite SKKNI. Komite SKKNI itu terdiri dari komite standar kompetensi, ada tim perumus SKKNI, dan ada tim verifikasi. Ya. Saya kira teman-teman ini dokumennya sudah banyak diterima ya, sudah diterima semua ya. Yang file PDF-nya paling tidak sudah diterima semuanya. Soal membacanya ya mungkin sebagian-sebagian aja ya.